Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh saya Muhammad Ali Fadil Hermaya dan kedua rekan saya Faiz Amali dan Nasrullah Dihaul Haq dari kelas 12 MIPA 1 MAN 19 Jakarta. Apa makna hak dan kewajiban warga negara? Hak warga negara adalah hak yang melekat pada warga negara, seperti dibatasi status kewarganegaraan. Kewajiban keluarga negara adalah kewajiban sebagai warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan. Cakupan luas meliputi kewajiban asasi. Hak dan kewajiban memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat, tidak dapat dipisahkan, karena dari kewajiban itulah muncul hak dan sebaliknya. Selanjutnya, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila Pancasila. Yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memiliki hak untuk bebas memeluk agama sesuai kepercayaan dan bebas beribadah sesuai agamanya masing-masing. Contohnya seperti tolong menolong dan kerjasama dengan pemeluk agama lain, saling toleransi, dan tidak memaksakan suatu agama. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memiliki hak mendapat kedudukan yang sama di dalam hukum dan di lingkungan hukum. Contohnya seperti mengakui persamaan, saling mencintai, tenggang rasa, dan melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Sila ini memiliki hak menjamin pengembangan budaya sebagai ciri keberagaman bangsa untuk memperkaya budaya nasional. Contohnya seperti mengutamakan kepentingan bangsa dan berkorban untuk kepentingan bangsa dan cinta tanah air. Yang keempat, ada sila kerakyatan yang dipegang oleh hikmat kebijakan dalam permusyawaratan untuk perwakilan. Sila ini memiliki hak jaminan partisipasi politik yaitu kebebasan berpendapat dan berorganisasi, serta hak berpartisipasi dalam pemilu. Contohnya seperti mengutamakan mengambil keputusan dalam musyawarah atau mufakat. Dan yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini memiliki hak diakui, hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya, serta diberi kesempatan sebesar-besarnya. Contohnya seperti gotong royong, keluargaan, kerja keras, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila Pancasila. Ada hak atas kewarganegaraan pasal 26 ayat 1 dan 2, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah pasal 27 ayat 1, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan pasal 27 ayat 2, hak dan kewajiban bela negara pasal 27 ayat 3, kebebasan berserikat dan berkumpul pasal 28, kemerdekaan memeluk agama pasal 29 ayat 1 dan 2, pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 1 dan 2, perekonomian nasional pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5, kesejahteraan sosial pasal 34 ayat 1, 2, 3, dan 4. Di sini saya akan menerangkan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila Pancasila. Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua adalah penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama itu adalah sikap egois atau sikap mementingkan diri sendiri. Yang kedua adanya kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu sikap yang tidak peduli terhadap bangsa kita. Yang ketiga adalah sikap tidak toleran. Yang keempat adalah penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima ada ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang terakhir adalah penyalahgunaan teknologi modern. Kasus pelanggaran hak warga negara itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, kasus penegakan hukum masih belum optimal pasal 27 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Yang kedua, tingkat kemiskinan dan pengangguran pasal 27
27 ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Yang ketiga, banyaknya kasus HAM pasal 28A sampai 28J UUD NRI 1945. Yang keempat, tindak kekerasan dalam atas nama agama pasal 29 ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Yang kelima, ada angka putus sekolah tinggi pasal 31 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Yang keenam, ada pelanggaran hak cipta. Selanjutnya, di sini ada kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Adapun contohnya pengingkaran kewajiban yaitu membuang sampah sembarangan, melanggar aturan lain, merusak fasilitas, tidak membayar pajak, dan yang terakhir tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya ada penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, yang di sini yang di sebelah kiri ada supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan. Yang di sebelah kanan, yang pertama ada meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip bernegara. Yang kedua, ada meningkatkan profesionalisme. Dan yang ketiga, ada meningkatkan kerjasama. Dan yang terakhir, membangun partisipasi rakyat dalam mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat Anda tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Di sini kami akan menampilkan video contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan hasil penyelidikan dugaan korupsi pengadaan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia. Ketua KPK Firly Bahuri mengumumkan 2 orang tersangka dalam kasus korupsi yang diduga merugikan negara senilai 330 miliar rupiah. KPK pun menahan 2 tersangka selama 20 hari untuk kepentingan penyelidikan. Dua orang tersangka berinisial BS dan ERZ. Tersangka dapat diduga telah mengakibatkan kerugian negara yang melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. KPK akan mengembangkan kasus ini untuk mengungkap adanya dugaan pencucian uang. Akibat perbuatan para pihak tersangka, negara dirugikan kurang lebih 330 miliar. Tentu kita bertanya, kerugian negara kurang lebih 330 miliar itu di masa pandemik yang sekarang dengan program bantuan sosial yang kurang lebih per kakak 600.000 mulai bulan April, Mei, dan Juni, sementara nanti bulan Juli, Agustus sampai Desember 300.000 perkara, maka nilai uang kerugian negara sebesar 330 miliar kalau kita bagikan untuk bantuan sosial, maka akan menyelamatkan warga kita kurang lebih 1.100.000 kakak. Saya kira ini yang kita serius, ini yang kita kejar dan rangka penyelamatan kerugian negara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.